Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, baik kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama saya adalah Baharudin, yang mana setiap ada kesempatan saya insya Allah akan selalu upload video saya di YouTube. Dan semua yang berhubungan dengan permasalahan peribadahan dan kehidupan sehari-hari untuk bakal di masyarakat, insya Allah kita bisa belajar bareng di sini. Dan bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe. Jadi pembahasan kali ini adalah bagaimana hukum ketika kita baru mengerjakan sholat asar 2 rakaat ternyata sudah masuk waktu maghrib. Bukan hanya sholat asar doang ya. Misalkannya seperti sholat subuh. Nah ketika kita bangun untuk rakaat kedua ternyata sudah terbit matahari. Nah hukumnya bagaimana? Sah atau tidak? Sah atau tidaknya sholat itu tergantung seseorang tersebut itu memenuhi akan syarat dan rukun sholat atau tidak. Maka apabila dia melaksanakan sholat tersebut dengan syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sholatnya itu adalah sah. Nah, bagi orang yang baru melaksanakan sholat asar 2 rakaat, ternyata sudah masuk waktu maghrib. Maka sholatnya itu adalah sah selama dia memenuhi akan syarat dan rukun daripada sholat tersebut. Dan status daripada sholat tersebut itu termasuk daripada sholat ada. Apa itu sholat ada? Sholat ada itu adalah sholat yang dilaksanakan pada waktunya. Adapun masalah tentang berkaitan dia dosa atau tidak, itu tergantung daripada kenapa dia menunda sholat tersebut, sehingga waktu sholat itu menjadi habis. Adapun yang berkaitan dengan dosa atau tidaknya, karena sebagian waktu sholatnya itu dilakukan di luar waktunya. Nah ini bisa dilihat daripada berbagai macam sisi. Maka apabila dia menunda sholatnya dengan sebab tidur, maka bisa dilihat dia tidurnya itu karena disengaja atau tidak disengaja. Maka kalau misalkannya dia ketiduran dengan tanpa disengaja untuk mengakhirkan waktu sholat, maka itu dianggap sebagai udzur. Dan orang yang melaksanakan sholat tersebut itu menjadi tidak berdosa. Sedangkan kalau misalkannya dia ketiduran dan ketidurannya itu dengan sengaja, maka orang tersebut itu berdosa dengan sebab dia menunda-nunda atau mengakhirkan sholat tersebut sehingga sholat yang dilakukan itu keluar daripada waktunya. Nah, kalau misalkannya kita baru mengerjakan 1 rakaat dan 1 rakaatnya itu belum sempurna, alias 1 rakaatnya itu dia belum melaksanakan sujud 2 kali, ya, yang rukun, maka sholatnya itu menjadi sholat yang qadha. Sedangkan kalau misalkannya dia melaksanakan 1 rakaat dan dia sudah melaksanakan sujud yang 2 kali, maka sholatnya itu termasuk daripada sholat yang dilaksanakan pada tepat waktunya. Untuk masalah tentang berdosa atau tidaknya itu tergantung uzur daripada dia menunda atau mengakhirkan sholat tersebut. Kalau misalkannya uzurnya dibenarkan oleh syariat, maka sholatnya itu tidak berdosa. Sedangkan kalau misalkannya dia menunda atau mengakhirkan waktu sholatnya itu dengan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka sholatnya itu berdosa. Walaupun dia sholatnya itu sah kalau misalkannya memenuhi dengan syarat dan rukunnya sholat tersebut. Nah, kesimpulan daripada penjelasan di atas itu bisa dilihat daripada 3 hal. Yang pertama, apabila dia melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut, ternyata sudah masuk waktu sholat yang lain, maka sholatnya itu sah selama dia melaksanakannya itu dengan memenuhi syarat dan rukunnya di dalam sholat tersebut. Dan status daripada sholat tersebut yang dilaksanakan 2 rakaat dan 2 rakaatnya lagi itu sudah keluar daripada waktunya, status daripada sholat tersebut itu adalah status sholat yang dilaksanakan pada waktunya, bukan sholat qadha. Sedangkan kalau misalkannya dia belum melaksanakan 1 rakaat, alias dia belum melaksanakan 2 sujud yang wajib, maka dia status sholatnya itu menjadi status sholat yang dilaksanakan dengan secara qadha. Yang ketiga, tentang masalah berdosa atau tidaknya itu bergantung daripada uzur dia meninggalkan sholat tersebut. Kalau misalkannya dia meninggalkan sholatnya itu karena uzur yang benarkan syariat, semisalkannya dia itu seperti ketiduran, dan ketidurannya itu dengan tanpa disengaja, maka dia sholatnya tidak berdosa dengan sebab ketiduran tersebut. Sedangkan kalau misalkannya ketidurannya itu dengan disengaja karena dia ingin menunda sholat tersebut atau mengakhirkan sholat tersebut, maka dengan sebab tidurnya itu dia berdosa melaksanakan sholatnya itu. Mungkin sekian saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.